Raih potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan membuat tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Laila Ganjar Kadarwati dari SMA Negeri 4 Lahat. Perkenalkan, nama saya Otta Septiana dari SMP Negeri 2 Seksu Kabupaten Lahat. Perkenalkan, nama saya Helen Sri Andriani dari SMA Negeri 1 Garai Kabupaten Lahat. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Jadi pada kegiatan coaching ini terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Baiklah, Ibu Okta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Iya, Semuanya baik-baik iya, saja? Alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Baiklah Ibu, kali ini sebelum kita memulai proses coachingnya, jadi ada beberapa hal yang akan kita bicarakan, terutama di sini terkait dengan rubrik penilaian yang nanti akan saya lakukan. Jadi di sini saya berperan sebagai pengamat atau supervisor. Jadi nanti Bu Okta akan melakukan coaching dengan coachee gitu ya. Jadi ada beberapa rubrik penilaian yang nanti akan menjadi pedoman saya di dalam kegiatan coaching yang nanti akan Ibu Okta lakukan gitu ya. Jadi di sini ini berkaitan dengan kompetensi seorang coach gitu ya. Di antaranya yang pertama itu adalah jadi coach itu melakukan yang namanya kemitraan. Jadi antara coach dan coachee itu adalah setara gitu ya. Jadi kita kemitraan. Terus yang kedua ada proses kreatif. Terus yang ketiga memaksimalkan potensi. Dan juga untuk kompetensi dari coaching ini tidak boleh lupa, yang pertama itu berkaitan dengan presence. Jadi kita harus hadir penuh sebagai coach, dan jadi kehadiran kita itu penuh untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh coachee gitu ya. Terus yang kedua mendengarkan aktif. Terus yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Seperti itu. Untuk sampai situ bisa dipahami Bu Okta? Iya, bisa dipahami untuk sejauh ini. Oh ya. Terus selanjutnya saya berharap nanti dalam proses coaching Bu Okta jangan lupa untuk menerapkan alur tirta. Jadi alur tirta itu yang pertama adalah tujuan. Jadi nanti Bu Okta memancing coachee untuk tujuannya melakukan coaching itu untuk apa gitu ya. Terus habis itu melakukan kegiatan identifikasi berdasarkan masalah-masalah yang dihadapi oleh coachee. Terus habis itu nanti ada yang namanya rencana aksi. Rencana aksi ini berkaitan dengan nanti coachee kita gitu akan melakukan solusi apa yang akan dia lakukan, dan yang terakhir itu berkaitan dengan tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu kapankah dia akan melakukan itu dan seperti apa yang akan dia laksanakan ke depannya, seperti itu ya. Gimana Bu Okta, bisa? Bisa dipahami berarti untuk menerapkan alur tirta tadi ya. Ya, jadi alur tirtanya harus semuanya ada step-stepnya seperti itu ya Bu ya. Terus sebelum kita melakukan coaching ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan ke Bu Okta. Boleh ya? Boleh sekali. Oh, boleh. Terima kasih ya Ibu. Yang pertama,
Untuk kompetensi coaching, nanti kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Jadi Ibu berkaitan dengan kompetensi spesifik apa yang ingin Ibu Opta kembangkan kepada coachingnya seperti itu? Ya, Ibu untuk secara spesifiknya yang ingin saya kembangkan yaitu adalah mendengarkan secara aktif agar coaching yang saya akan coaching nanti itu dapat mengembangkan dan meningkatkan potensinya. Jadi dia dapat menyelesaikan solusi dan menemukan permasalahan dan juga jawaban atas permasalahannya itu. Jadi nanti Bu Opta akan membimbing coachingnya gitu ya. Walaupun Ibu itu posisinya tidak secara langsung, tapi karena di situ kita mendengarkan aktif, jadi nanti Bu Opta bisa merangsang ataupun memunculkan pertanyaan-pertanyaan sehingga nanti si coach bisa menjawab sendiri dan menyelesaikan sendiri permasalahannya. Baik Ibu, itu luar biasa ya Ibu ya. Selanjutnya Ibu, jika memang itu mendengarkan secara aktif adalah salah satu kunci untuk menggali potensi dari seorang coach gitu ya. Memang itu merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach seperti itu Ibu ya. Untuk pertanyaan terakhir ya Ibu, terkait dengan indikator ketercapaian atau tolak ukur yang ingin Ibu peroleh dalam percakapan nanti yang seperti apa ya Bu ya? Indikatornya adalah indikator keberhasilannya bisa melaksanakan alur tirta Ibu, dengan menggunakan alur tirta yang secara runtut tentunya dan mampu menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi nanti Bu Opta akan menggunakan alur tirta sehingga pada akhirnya nanti coach itu menemukan permasalahannya sendiri dan pada akhirnya sebenarnya masalah itu dia yang cari dan dia juga yang menemukan solusi jawabannya. Benar seperti sekali, itu Ibu ya. Baiklah, itu saja yang mau saya tanyakan sesuai dengan indikator yang sudah Ibu sampaikan. Semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar dan sesuai yang Ibu harapkan. Terima kasih Ibu. Terima kasih sama-sama Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya Ibu Helen? Alhamdulillah luar biasa, selalu sehat dan selalu bahagia Bu ya. Alhamdulillah ya, harus selalu bahagia Bu Helen ya. Kemarin Ibu Helen sudah telepon saya untuk berdiskusi bersama. Kira-kira Ibu Helen mau apa yang mau Ibu sampaikan? Begini Bu ya, saya meminta waktu luangnya Ibu. Saya ingin menyampaikan unek-unek pada diri saya Bu ya, permasalahan yang sedang saya hadapi selama saya menjadi guru di SMA Negeri 1 Jarai. Permasalahan saya ini merasa bahwasannya pelajaran matematika itu dianggap pelajaran yang menyeramkan sehingga pelajaran matematika itu kurang diminati dan siswa tersebut merasa takut Bu ya dengan kata matematika seperti itu. Jadi seperti itu Bu Helen. Jadi permasalahannya adalah anak-anak itu kurang meminati pelajaran matematika. Bahkan mendengar kata matematika saja mereka sudah merasa agak takut gitu ya Bu. Iya Bu. Bu Helen di sini, Bu Helen sudah lama menjadi seorang guru ya Bu Helen ya. Iya. Menurut pengamatan Ibu Helen, kenapa permasalahan ini bisa terjadi? Mungkin dalam penerapan pembelajaran yang mungkin selama ini saya terapkan itu kurang diminati oleh peserta didik. Kemudian mungkin kurangnya media, mungkin media atau teknologi dalam pembelajaran yang saya lakukan. Oke, jadi Bu Helen, bagaimana cara Bu Helen mengatasi permasalahan-permasalahan? Ataukah Ibu Helen punya ide untuk mengatasi permasalahan ini? Rencananya Bu ya, dari permasalahan yang saya hadapi, mungkin rencana yang ingin saya lakukan, mungkin saya akan membuat ataupun rencana ataupun strategi pembelajaran yang akan saya lakukan itu mungkin akan saya robah Bu ya. Mungkin kemarin dengan cara menjelaskan, mungkin saya untuk kedepannya Bu ya, rencananya saya ingin melakukan strategi atau media pembelajaran dengan alat bantu, alat peraga, mungkin akan membuat siswa tersebut senang dengan pelajaran matematika atau dengan menggunakan teknologi, bisa dengan kuisis seperti itu Bu ya, ataupun dengan teknologi yang mereka miliki dapat kita buat bahwasannya teknologi tersebut dapat digunakan untuk melakukan kegiatan pembelajaran seperti itu Bu. Iya benar sekali Bu Helen. Jadi tadi sudah punya rencana ya Bu Helen. Iya. Jadi sudah punya ide untuk melaksanakan rencana yang nanti akan berdampak pada murid Bu Helen. Bu Helen, kira-kira rencana Bu Helen atau ide yang Ibu Helen sampaikan tadi kapan akan direalisasikan Bu?
rencana ataupun aksi yang telah saya rencanakan tadi Bu ya, saya ingin melaksanakan secepatnya Bu, agar pembelajaran matematika itu tidak berlarut-larut, tidak disukai seperti Ibu. Saya ingin merubah mindset bahwasannya kegiatan pembelajaran matematika itu bisa menyenangkan sehingga dirindukan oleh peserta didik. Mungkin pembelajaran nanti akan berpihak kepada peserta didik dan dapat mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan harapan yang kita akan capai seperti itu. Iya, Bu Helen. Itu tadi Bu Helen sudah nanti akan direalisasikan, dan semoga apa yang nanti akan Ibu lakukan untuk kebutuhan murid juga nanti akan berdampak pada murid. Tujuannya nanti semoga harapan-harapannya akan sesuai Bu Helen ya. Iya. Nanti Ibu Helen juga akan menjalankan apa yang nanti akan tahapan-tahapan dari rencana aksi yang dilakukan. Iya Ibu. Saya ucapkan terima kasih Bu Okta telah meluangkan waktunya untuk saya berbincang-bincang, meluangkan unek-unek saya Bu ya, sehingga saya dapat memiliki ide atau rencana untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Ya, sama-sama Bu Helen. Semoga semuanya menjadi lancar dan juga dapat terrealisasikan dengan baik. Oke, terima kasih Bu ya sekali lagi. Gimana Bu Okta setelah melaksanakan coaching tadi, perasaannya seperti apa? Perasaan saya cukup menarik karena saya merasa saya lebih berguna bagi orang lain Bu, karena saya sudah membantu bagaimana coach saya sudah mengeluarkan unek-unek dan juga permasalahan yang dihadapi seperti itu Ibu. Ya, baiklah Ibu, tadi saya sudah menyaksikan kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan gitu ya, tapi ada beberapa hal yang mau saya sampaikan berdasarkan catatan saya. Apa yang sudah Ibu laksanakan dalam kegiatan coaching ini, dan apakah kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan indikator yang sudah Ibu sampaikan di awal tadi? Baik Ibu, yang sudah saya lakukan ketika saya tadi sudah menerapkan coaching ataupun berdiskusi dengan coach saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu berupa kemitraan, proses kreatif, dan juga saya sudah memaksimalkan potensi coaching dan juga sesuai dengan kompetensi inti dari coaching, yaitu yang pertama ada presence. Saya hadir secara penuh dalam kegiatan coaching tersebut. Kemudian saya mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Kemudian tentu saja saya sudah menggunakan indikator yaitu alur tirta Ibu. Dengan itu yang pertama saya menyampaikan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga saya sudah melaksanakan sudah menanyakan bagaimana tanggung jawab coachingnya, jadi sesuai dengan alur tirta Bu, seperti itu. Jadi yang Ibu sampaikan tadi semuanya sudah sesuai dengan catatan saya, misalnya kemitraan, proses kreatif, di mana Ibu memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coaching, terus juga berdasarkan catatan saya sesuai kompetensi inti dari coaching seperti present, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang terpenting sudah sesuai dengan alur tirta ya Ibu. Iya. Itu sudah luar biasa sekali. Ibu sebagai coach sudah melaksanakan semuanya runtut, itu berdasarkan pengamatan saya. Ini pertanyaan terakhir, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dari kegiatan coaching kali ini? Iya, baik Ibu. Jadi kegiatan coaching kali ini tuh ketika saya melakukan coaching dengan coach saya ada sedikit unek-unek yang disampaikan. Beliau sedikit tertekan mungkin dalam penyampaian, agak terbata-bata juga dalam penyampaiannya. Seharusnya saya menggunakan teknik stop untuk mencairkan suasana. Jadi ketika coach saya itu menyampaikan permasalahannya itu cair dan juga menyampaikannya dengan lancar. Jadi tidak terbata-bata dan juga tidak terputus-putus ketika menyampaikan kalimat demi kalimat, seperti itu Bu. Ya Ibu, itu luar biasa sekali ya. Jadi di situ Ibu juga sudah menyadari kekurangan Ibu seperti apa gitu ya. Jadi ini merupakan bahan kita ketika nanti kita melakukan coaching dengan mungkin rekan yang lain gitu ya. Semoga dengan kegiatan ini Ibu Okta bisa menjadi coach yang luar biasa dalam membantu teman-teman kita yang lain, bisa ke teman, bisa ke murid ya. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Semoga apa yang sudah kita lakukan ini menjadi amal dan barokah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ibu. Saya juga terima kasih Bu.
Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Okta. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa bersemangat Wah, sekali hari ini. Luar biasa semangatnya Ibu Laila. Bu Laila, sebelum kita memulai proses coachingnya, saya di sini berperan sebagai pengamat atau biasa disebut dengan observer. Jadi yang akan melihat proses coachingnya Ibu dengan coachee. Namun ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Agar Ibu tahu terkait rubrik penilaian yang menjadi pedoman observasi saya, hal ini terkait dengan kompetensi seorang coach, yaitu yang pertama Ibu ada kemitraan. Bagaimana Ibu bermitra antara coaching dan juga coachee. Yang kedua ada proses kreatif Ibu. Kemudian ada memaksimalkan potensi. Bagaimana Ibu untuk sampai sini? Apakah paham? Insya Allah paham Ibu. Iya, kita lanjutkan Bu ya. Iya Kalau baik seperti Ibu, itu. silakan. Dan juga kompetensi intinya adalah dari coaching yaitu presence, di mana Ibu nanti akan ada kehadiran penuh. Jadi Ibu hadir secara penuh dalam proses diskusi ataupun coaching terhadap coachingnya. Gitu. Kemudian mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan dengan yang berbobot dan juga dengan teknik rasa. Saya berharap nanti dalam proses coachingnya jangan lupa menerapkan alur tirta. Ibu semua pasti sudah memahami tentang alur tirta. Yang pertama adalah kita akan menyampaikan bagaimana nanti ada penyampaian tujuan, kemudian ada identifikasi dan juga rencana aksi, dan terakhir ada bagaimana tanggung jawab coachee tersebut. Itu akan menjadi acuan dalam penilaian nanti. Itu saja Ibu yang bisa saya sampaikan. Apakah bisa dipahami? Insya Allah bisa Bu ya. Iya. Bisa. Sebelum melakukan coaching ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan. Boleh Bu ya? Oh boleh Bu Okta, Iya. boleh silahkan. Terima Monggo, kasih. Pertanyaan pertama, untuk kompetensi coaching apa yang mau Ibu kembangkan? Mungkin untuk kompetensi coaching yang mau saya kembangkan itu ya ada dua Ibu ya. Ya. Yang pertama presence, itu saya akan berpartisipasi penuh di situ. Terus yang kedua mendengarkan secara aktif. Jadi saya akan mendengarkan coachee saya, apapun yang dia sampaikan, keluhan-keluhan yang dia sampaikan, sehingga nanti saya bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coachee saya. Waduh, luar biasa sekali. Jadi di sini Ibu akan mengembangkan dua alur, matilah dulu. Berarti di sini Ibu akan mengembangkan pendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian kompetensi spesifik secara yang bagaimana yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Rencananya untuk kompetensi spesifik yang nanti akan saya kembangkan itu saya lebih ke mendengarkan secara aktif. Jadi di situ tujuannya supaya nanti saya bisa menggali ide-ide yang ada pada coachee, dan sehingga nanti pada akhirnya coachee saya itu bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi dari mendengarkan secara aktif saya bisa menggali ide, dan juga akhirnya si coachee itu bisa menemukan sendiri dari solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Seperti itu Ibu. Luar biasa Ibu Laila. Ya memang mendengarkan aktif ini adalah salah satu kunci untuk menggali potensi yang dimiliki seorang coachee. Ibu, saya ada pertanyaan terakhir ini. Oke, terkait boleh. indikator untuk ketercapaian atau tolak ukur yang ingin Ibu peroleh dalam proses percakapan nanti. Itu yang bagaimana? Jadi untuk indikatornya, karena di dalam proses coaching itu yang penting adalah alur tirta ya. Yang ketika semua alur yang ada pada alur tirta itu sudah tercapai, maka insya Allah harapan saya proses coaching yang sudah saya lakukan itu semuanya sudah tercapai, sehingga nanti permasalahannya seperti apa, sehingga solusinya juga seperti apa, dan pada akhirnya nanti si coachee kita itu bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Jadi dia mencari sendiri masalahnya. Kita di sini sebagai coach itu hanya membimbing. Terus pada akhirnya nanti sang coachee itu juga akhirnya menemukan masalahnya, dan dia membuat rencana aksi dan bisa melaksanakan aksi itu sampai ke tahap bertanggung jawab. Seperti itu Ibu. Baiklah Ibu, berarti jadi indikatornya adalah alur tirta tercapai
dan Koci mampu menyampaikan ide-ide dengan baik. Baiklah Ibu, itu saja yang mau saya sampaikan dan juga saya tanyakan. Semoga proses coachingnya nanti berjalan sesuai dengan indikator yang akan disampaikan. Semoga proses coachingnya berjalan sesuai dengan harapan. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Iya. Okta atas ngobrol-ngobrolnya kali ini, sehingga nanti saya siap untuk menjalankan proses coaching yang akan saya laksanakan setelah ini. Baik, sama-sama. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Helen. Waalaikumsalam Ibu Laila. Gimana kabarnya Bu Helen? Alhamdulillah luar biasa Bu ya, baik dan selalu tetap semangat. Oke Bu Helen, tetap semangat ya. Jadi semangat itu menjadi pedoman kita untuk siap menghadapi hidup dan mengajar anak-anak yang luar biasa ya. Iya itu Bu. Iya. Jadi kenapa nih Bu Helen tiba-tiba menghubungi saya gitu? Mungkin ada yang mau Ibu Helen sampaikan atau mungkin ada yang bisa saya bantu gitu? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Laila telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan Ibu ya hari ini bisa sehingga kita dapat berbincang-bincang di sini karena saya ingin menyampaikan mungkin unek-unek saya yang ada di kehidupan saya, kehidupan mengajar di sekolah saya Bu ya. Mungkin sekolah saya itu terletak di perdesaan seperti itu Bu ya. Saya unek-unek yang ada pada diri saya itu yaitu tentang permasalahan karena saya ini ngajarnya di bidang studi matematika Bu ya, iya. di mana pelajaran matematika itu Bu kadang saya sedih Bu ya, karena siswa itu belum belajar mereka sudah menganggap pelajaran matematika itu serem seperti itu Bu, kurang bersemangat seperti itu, mungkin sehingga pembelajaran matematika itu tidak diminati oleh siswa. Jadi saya ingin mencari solusi supaya nantinya pembelajaran matematika itu dapat diterima di tengah-tengah peserta didik seperti itu. Iya. Jadi murid-murid Bu Helen itu punya pemikiran bahwa pelajaran matematika itu pelajaran mati-matian gitu ya. Iya Ya. benar seperti itu. Jadi Bu. matematika itu mati-matian. Jadi gimana caranya menjadi yang pelajaran matematika yang mati-matian itu menjadi Iya. pelajaran yang happy-happyan gitu ya. Benar itu Bu. Itu jadi Bu Helen menganggapnya jadi begitu mendengar matematika gitu anak-anak murid Bu Helen itu aduh matematika nih Iya kayak seperti gitu ya. itu. Padahal belum pengennya bertemu seperti itu sudah menganggap bahwa wah matematika seperti itu. jadi pengennya Bu Helen itu anak-anak itu oh matematika nih gitu Nah, kan. seperti Kayak itu gitu dirindukan, ya. seperti Iya, itu. pengen menjadi pelajaran yang dirindukan ya. Jadi menurut Ibu kenapa sih itu bisa muncul gitu yang kayak ketika anak-anak matematika nih bukan matematika gitu. Kenapa itu bisa muncul yang kayak gitu? Mungkin Bu ya selama ini mungkin pembelajaran matematika itu mungkin dengan menggunakan satu metode saja mungkin Bu ya, karena kan kita di sana kan banyak gurunya seperti itu ya. Jadi ketika kita masuk pada pertemuan misalnya nih sudah di kelas 12, ketika kita ngajar di kelas 12 mengapa sih siswa itu ketika kita masuk langsung mukanya matematika seperti itu. Jadi saya merasa kecewa seperti itu kan. Jadi mungkin penerapan strategi yang kemarin itu tidak dianggap peserta didik untuk menyukai pelajaran matematika seperti itu Bu. Jadi strategi yang digunakan mungkin oleh guru-guru matematika itu kurang pas. Mungkin mereka hanya menggunakan metode ceramah seperti itu ya. Untuk mengatasi masalah ini, apakah Bu Helen punya ide gitu? Mungkin Bu Helen pernah ikut pelatihan atau gimana gitu untuk Jadi permasalahan tersebut mungkin saya memiliki strategi Bu ya. Gimana sih pembelajaran matematika itu bukan hanya dengan spidol, dengan papan tulis saja seperti itu. Jadi saya ingin mengajak peserta didik itu dapat menyukai matematika dengan mungkin bantuan alat peraga, mungkin bisa dilakukan dengan permainan seperti itu Bu ya. Misalnya seperti media-media ataupun bisa dengan kuisis seperti itu dengan memanfaatkan teknologi yang ada pada peserta didik seperti itu Bu. ya, jadi nanti Bu Helen pengennya matematika itu menjadi asik gitu ya. Iya. Dengan berbagai macam metode, dengan menggunakan berbagai macam aplikasi yang sekarang sedang tren gitu ya. Ya itu adalah rencana yang luar biasa ya Bu Helen untuk pembelajaran matematika yang tidak jadi mati-matian akan menjadi happy-happyan gitu ya. Seperti itu Ibu ya, luar biasa sekali. Menurut Ibu kapan nanti Ibu mau melaksanakan itu? Jadi dari rencana yang telah muncul pada hari ini mungkin
pada pertemuan selanjutnya mungkin ini hari Jumat Bu ya, mungkin hari pertemuan itu hari Selasa kalau tidak salah. Mungkin Selasa ini akan saya terapkan secepat mungkin agar mungkin pembelajaran tersebut dapat mencapai tujuan sesuai dengan yang kita harapkan, dengan bantuan alat peraga atau media-media teknologi agar peserta didik dapat menarik minat pembelajaran matematika itu bahwasannya tidak menyeramkan seperti itu Bu. Ya, jadi akhirnya Bu Helen dapat ide gitu ya untuk supaya pembelajaran matematika yang mati-matian itu akan menjadi pembelajaran yang I love matematika gitu ya, seperti itu. Jadi semoga dengan berbagai macam strategi yang nanti akan Ibu Helen jalankan itu akan membuat pembelajaran yang selama ini dianggap menyeramkan itu menjadi sesuatu hal yang dirindukan. Jadi nanti harapannya anak-anak kan menghubungi Bu Helen ketika Bu Helen nggak masuk, Ibu kenapa Ibu nggak masuk? Gitu. Nah itu yang diharapkan gitu ya, seperti itu ya. Semoga nanti mencapai harapan ya seperti itu ya Bu Helen. Saya ucapkan terima kasih Bu Laila atas waktu dan kesempatannya berbincang-bincang sehingga saya dapat meluapkan apa unek-unek yang ada di diri saya sehingga istilahnya itu beban saya itu bisa teratasi, sudah bisa tersampaikan dengan Ibu dengan adanya perbincangan kita ini Bu ya. Jadi dengan adanya perbincangan tadi dapat memunculkan rencana-rencana agar kedepannya pembelajaran itu dapat menarik dan dapat mencapai tujuan yang kita harapkan. Iya. Terima kasih juga Bu Helen. Saya merasa tersanjung loh karena Bu Helen menghubungi saya gitu ya. Semoga pembelajarannya sesuai dengan yang Ibu Helen harapkan. Oke, terima kasih Bu ya. Baik, Assalamualaikum Ibu Laila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Hafta. Apa kabarnya Ibu Laila? Alhamdulillah luar biasa. Dan bagaimana sih perasaannya setelah melakukan coaching? Perasaan saya ketika melakukan coaching itu saya bahagia. Saya bisa membantu rekan saya untuk mencari masalah dan juga menemukan solusi atas masalahnya seperti itu Ibu. Baik Ibu, ini saya sudah punya catatan ketika Ibu melakukan coaching tadi. Ada beberapa catatan yang saya sampaikan Ibu. Namun saya ada pertanyaan, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melaksanakan coaching dan apa yang sudah menjadi indikator dalam kegiatan coaching tadi? Tadi gini ya Bu ya, pada saat saya melakukan coaching tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu berupa kemitraan. Jadi saya dan coachee itu setara gitu ya. Terus juga sudah melaksanakan proses kreatif, memaksimalkan potensi coachee dan juga sesuai dengan kompetensi inti dari coaching yaitu present, hadir secara penuh, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Tentu saja semua kegiatan yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan indikator coaching yaitu indikator dengan alur tirta, maksud saya seperti itu, yaitu menyampaikan tujuan, mengidentifikasi masalah, bagaimana rencana aksinya dan juga tanggung jawabnya. Jadi semua itu yang tadi sudah saya laksanakan dalam kegiatan coaching tadi sudah sesuai dengan alur tirta seperti itu Ibu. Jadi yang Ibu sampaikan tadi sudah sesuai dengan catatan saya, seperti kemitraan, proses kreatif, di mana Ibu tadi sudah dapat memaksimalkan proses coaching potensi yang dimiliki oleh coaching. Berdasarkan catatan saya, sesuai dengan kompetensi inti seperti mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan yang terpenting, Ibu sudah menggunakan alur sesuai dengan alur tirta. Jadi Ibu, saya punya pertanyaan terakhir ini. Apa yang ingin Ibu kembangkan dari kegiatan coaching ini? Jadi untuk yang ingin saya kembangkan ya dalam kegiatan coaching kali ini gitu ya. Tadi itu pas saya melakukan coaching gitu ya, coachee saya itu ada unek-unek yang disampaikan tapi dia kayaknya agak sedikit tertekan gitu ya, terbata-bata mungkin ya, nervous atau gimana kita juga nggak tahu gitu. Mungkin saya seharusnya tadi itu menggunakan teknik stop gitu. Oke Ibu, berdiri bentar Bu, santai gitu. Harusnya saya kayak gitu tapi tadi mungkin saya juga lupa gitu ya. Jadi seharusnya saya menggunakan teknik stop sehingga nanti coachee saya itu lebih rileks dalam menyampaikan unek-uneknya dan mencari solusi atas masalahnya seperti itu. Baik Ibu, terima kasih Ibu sudah melaksanakan coaching sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Semoga Ibu menjadi seorang coach
yang luar biasa, dan juga nanti harapannya Ibu dapat menjadi coach yang bermanfaat bagi banyak orang, yang nanti orang-orang akan dapat coaching, nanti akan dapat mengeluarkan unek-uneknya, jadi Ibu bisa membantu mereka seperti itu, Bu ya. Ya, Terima kasih. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Okta? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa Bu, sehat dan juga tetap semangat ya untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Alhamdulillah Bu ya, kita selalu diberikan kesehatan. Baik Ibu, sebelum kita mulai proses coachingnya, saya berperan sebagai pengamat atau observer. Saya akan melihat proses coaching Ibu dengan coach. Namun ada beberapa hal yang mau saya sampaikan terkait dengan hal yang rubrik penilaian dalam observasi saya, agar menjadi pedoman observasi saya. Hal ini terkait dengan kompetensi seorang coach, yaitu pertama kemitraan, Bu ya, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi, dan juga kompetensi inti dari coaching yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Saya berharap nantinya proses coaching jangan lupa menerapkan juga alur tirta, di mana alur tirta tersebut yang pertama kita ada tujuan, kemudian kita identifikasi, kemudian kita rencanakan aksi sampai dengan tanggung jawab. Itu yang akan menjadi acuan dalam penilaian saya. Itu saja Bu, apakah Ibu sudah bisa memahaminya? Ya, saya sudah, insya Allah sudah memahaminya. Sebelumnya, sebelum melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan. Apakah boleh Bu ya? Boleh sekali Bu, silakan. Oke. Untuk kompetensi coaching, kompetensi apa Bu yang nantinya akan Ibu kembangkan? Yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif Ibu. Jadi di sini saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga nanti coach saya itu nanti akan dapat menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada dirinya, seperti itu. Oke, baiklah. Nanti Ibu akan mengembangkan dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu ya. Iya. Oke, pertanyaan keduanya Bu ya, kompetensi spesifik apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Secara spesifiknya yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif Ibu. Jadi di sini saya sebagai coach akan mendengarkan apa yang menjadi permasalahan dari coach saya, sehingga dia mampu memaksimalkan potensi dan juga dapat mencari solusi, dan juga nanti akan mendapatkan jawaban atas permasalahan-permasalahan dari coach tersebut. Ya, memang mendengarkan aktif ini adalah salah satu kunci dalam menggali potensi yang dimiliki seorang coach Bu ya. Untuk pertanyaan terakhir ini Bu ya, terkait indikator ketercapaian atau tolak ukur yang ingin Ibu peroleh dalam proses percakapan nanti apa Bu ya? Indikator keberhasilannya saya bisa melaksanakan alur tirta secara runtut Ibu. Jadi saya mampu menggali ide dan juga nanti dari coachingnya sendiri, agar beliau dapat menemukan solusi dan juga dapat menemukan jawaban-jawaban atas permasalahannya, kemudian dia dapat menemukan solusi-solusi yang terbaik, seperti itu. Baiklah Ibu, jadi indikatornya adalah alur tirta Bu ya, harus kita terapkan, yang mulai dari tujuan Iya. Bu ya, kemudian kita identifikasi, kemudian kita rencanakan aksi, dengan yang terakhir kita tanggung jawab Bu ya. Agar coach nanti bisa menyampaikan ide-ide yang baik seperti itu Bu ya. Baiklah Ibu, itu saja mungkin yang mau saya tanyakan. Semoga proses coachingnya berjalan sesuai dengan indikator yang disampaikan, dan semoga proses coachingnya nanti berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Iya, amin. Terima kasih Bu sebelumnya karena sudah meluangkan waktu untuk mengamati apa yang nanti akan saya lakukan dengan coaching. Ya. Oke, sama-sama Bu ya, semoga apa yang kita harapkan berjalan dengan lancar. Amin. Assalamualaikum Ibu, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Okta, terima kasih banyak sudah datang. Iya,
Ibu kemarin sudah menghubungi saya ya. Kira-kira saya penasaran nih kenapa Ibu menghubungi saya. Kira-kira apa yang mau disampaikan Ibu Laila? Sebenarnya ini tuh bukan sesuatu hal yang urgent banget, cuman agak mengganjal gitu ya. Jadi kadang gitu ya, anak-anak itu nganggap pelajaran saya, karena kebetulan saya guru geografi ya, kalau di SMA itu kan masuknya di rumpun IPS, terus anak-anak tuh nganggapnya pelajaran itu nggak penting dan nggak asik gitu loh. Ini pelajaran apaan sih, tentang peta doang, tentang globe doang gitu, terus ngapain ngurusin bumi. Nah, anak-anak tuh sering yang beranggapan bahwa pelajaran saya itu nggak penting gitu, dan itu tuh membuat hati saya agak gimana gitu loh, Bu. Oh gitu. Jadi pelajaran Ibu sekarang kira-kira pelajarannya apa? Geografi ya? Iya, oh iya. Tadi saya sudah bilang geografi, Bu. Jadi geografi, kata geo itu tentang bumi, tentang peta gitu kan. Jadi anak-anak tuh ini pelajaran nggak penting gitu loh. Sering nganggep kayak gitu. Jadi saya itu sebagai guru kadang kan kita tuh ngerasa kalau anak-anak tuh nganggep pelajaran kita nggak penting itu sedih gitu ya, Bu ya. Jadi saya pengen anak-anak itu menganggap pelajaran itu penting dan berguna nanti untuk kedepannya, seperti itu. Jadi permasalahannya di sini Ibu masalahnya adalah anak-anak itu merasa bahwa pelajaran geografi itu kenapa sih harus mengurusi bumi seperti itu, Bu ya? Berarti dianggap kurang terlalu penting. Menurut pengamatan Ibu Laila, kenapa sih permasalahan ini bisa hadir atau bisa muncul gitu? Jadi mungkin ya, kalau saya pernah tanya gitu ya sama anak-anak gitu, kenapa sih nak kamu kok nggak suka pelajaran geografi gitu kan? Mereka tanya, ini mem pelajarannya tuh ngurusin peta doang gitu, terus kita tuh nggak diajak jalan-jalan gitu. Jadi sepertinya anak-anak itu pengen ada suasana baru gitu kan dalam pembelajaran kayak gitu. Jadi ini tuh ngebosenin mem, terus kita ngurusin peta, terus ini peta buat apa gitu kan? Jadi ya mungkin ada hal-hal yang namanya pelajaran gitu ya, Bu ya. Kita tuh kadang sebagai guru sudah berusaha untuk bikin yang bagus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada, tapi kan kita juga tidak bisa memaksa untuk anak-anak itu suka gitu, kayak gitu, Bu. Oh, jadi mungkin anak-anak itu kenapa sih harus lihat peta aja gitu? Kenapa petanya? Kenapa kita tidak keluar dari memang ranahnya? Harusnya kita melihat peta ini bentuknya seperti ini, berarti kita keluar bagaimana bentuknya sebenarnya, mungkin seperti itu, Bu ya. Kemudian menurut pengamatan Ibu ini, apakah Ibu punya rencana aksi ataupun ide-ide yang akan nanti untuk menemukan solusi dari permasalahan ini? Jadi saya tuh rencananya gini, dan rencananya nanti dari peta itu saya akan bikin pembelajaran itu seperti peta harta karun, tapi masih di skup sekolah gitu. Jadi mereka saya kasih peta untuk mencari materi-materi yang berkaitan dengan itu. Jadi saya meletakkan itu seperti anak-anak mencari harta karun, sehingga oh ternyata asik nih kayak gitu. Jadi itu rencananya ke depan seperti itu. Terus rencana selain itu juga mau bikin video-video yang animasi, nanti mungkin suaranya bisa saya isi terus berkaitan. Jadi apa yang mereka pelajari itu lebih real kayak gitu. Rencananya seperti itu, Ibu. Waduh, itu rencananya bagus sekali ya, Bu ya, dan menarik. Tentunya akan menarik minat anak-anak. Kira-kira Ibu Laila, kapan Ibu Laila mau melaksanakan rencana atau ide-ide yang Ibu kemukakan tadi? Rencananya yang jelas ini kan ini akhir minggu ya, rencananya mungkin saya akan mulai project ini di hari Senin. Jadi nanti hari Minggu itu saya bikin master plan untuk pembelajaran di hari Senin. Terus saya juga di hari Minggunya itu mau bikin semacam apa namanya project untuk hari Senin tentang bikin peta yang berkaitan dengan harta karun dan lain-lain. Tapi harta karunnya itu berupa tentang materi itu. Jadi anak-anak nyari, ini petanya kita kasih dan lain-lain gitu kan. Sehingga nanti anak-anak itu apa ya, riuh gitu ya, keliling-keliling sekolah. Jadi ini pelajaran asik nih kayak gitu. Terus sebelum itu anak-anak saya suruh nonton video dulu, video yang sudah saya rancang sebelumnya seperti itu. Iya, baik Bu Laila, berarti Bu Laila akan melaksanakan ide atau rencana aksi ini secepat mungkin, Bu. Iya, secepat mungkin. Minggu ataupun Senin nanti. Senin, Bu. karena ini kan hari Jumat nih, Bu. Ini hari Jumat, jadi rencananya Senin, karena kan hari Sabtu Minggu itu bisa saya gunakan untuk bikin project itu. Oke. Ibu Laila, semoga nanti ketika Ibu Laila melaksanakan rencana-rencana aksinya, semoga berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bu Laila. Terima kasih Bu Opta atas waktunya gitu ya. Ketika saya berbincang itu kan, ketika kita bertemu dengan orang gitu, ada rasa lega gitu.
sehingga sudah sedikit beban itu terangkat. Seperti itu. Terima kasih banyak Bu Okta atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Laila. Semoga apa yang kita diskusikan ini nanti akan mendapatkan solusi yang terbaik, Bu Laila. Iya, terima kasih Bu Okta. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Hela. Apa kabarnya hari ini Ibu Okta? Alhamdulillah luar biasa rasanya, sehat dan juga bahagia tentunya. Alhamdulillah. Baik Ibu, tadi saya sudah menyaksikan kegiatan coaching yang Ibu lakukan. Ada sedikit catatan-catatan yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya ada pertanyaan untuk Ibu. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melaksanakan coaching dan apa yang sudah menjadi indikator dalam kegiatan coaching tadi? Baik Ibu Helen, tadi saya sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching yang dari awal tadi Bu Helen sudah menjelaskan kepada saya, menyampaikan kepada saya bahwa prinsip coaching itu berupa kemitraan, sudah saya jalankan, kemudian ada proses kreatif, dan juga saya sudah memaksimalkan potensi coaching, dan juga sudah sesuai dengan kompetensi inti dari coaching, yaitu tadi presence, kemudian ada mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa tentunya Bu Helen. Kemudian tadi saya juga menggunakan indikator yaitu alur tirta tentunya, yaitu menyampaikan tujuan, mengidentifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi semuanya sudah saya laksanakan sesuai dengan alur tirta, Bu. Oke, jadi yang Ibu sampaikan sudah sesuai dengan catatan saya seperti kemitraan, proses kreatif, di mana Ibu dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coach berdasarkan catatan yang saya, kompetensi inti seperti mendengarkan aktif, kompetensi seperti mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, yang terpenting sudah sesuai dengan alur tirta, begitu Bu ya? Iya. Oke, ini adalah pertanyaan terakhir. Kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dari kegiatan coaching ini apa Bu ya? Jadi Ibu, ini saya tadi ketika melakukan kegiatan coaching ini, coach saya tadi ada sedikit unek-unek atau apa ya yang akan dia sampaikan, di mana ketika dia menyampaikan perasaannya atau unek-uneknya agak sedikit terbata-bata. Jadi penyampaiannya kurang lancar karena mungkin saya tidak mencairkan suasana. Harusnya saya menggunakan teknik stop, tarik napas dulu gitu. Jadi ketika coaching berlanjut atau terjadi itu suasananya lebih rileks seperti itu, Bu. Mungkin itu yang unek-unek yang ada ketika saya menyampaikan coaching. Oke, jadi kita seharusnya sebelum memulai kegiatan coaching tersebut kita menerapkan teknik stop dulu, begitu Bu ya. Baiklah Ibu Okta, terima kasih. Sebuah proses yang luar biasa yang telah Ibu Okta lakukan. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini dapat meningkatkan Ibu sebagai coach dalam kegiatan coaching. Baik, terima kasih. Baiklah, terima kasih Ibu Okta. Demikianlah kegiatan demonstrasi kontekstual untuk modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.